Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Rahma Rizkika dengan NIM S1Y1 22035 dari kelas C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kembali kode yang sudah saya praktikkan sebelumnya dalam eksplorasi data perumahan di California. Nah, kode ini tuh sudah mencakup beberapa langkah penting dalam pemrosesan dan analisis data. Nah, adapun di sini ada langkah pertama yaitu mengunduh dan memuat dataset yang dimana di sini saya mengambil dataset perumahan dari repositori GitHub menggunakan URLB dan mengekstraknya kembali ke folder lokal. Nah, setelah itu saya membaca dataset menggunakan Pandas untuk melihat struktur data, tipe datanya serta statistik deskriptifnya. Nah, kemudian di sini saya melakukan visualisasi data yang dimana saya membuat histogram untuk memahami distribusi fitur-fitur utama dalam dataset seperti harga rumah, pendapatan median, dan jumlah kamarnya. Nah, kemudian di sini saya melakukan pembagian data yang dimana untuk memastikan hasil model lebih akurat, saya membagi datasetnya menjadi data training set dan test set. Saya juga menggunakan beberapa metode untuk termasuk pembagian acak dan training test split serta shuffle split yang berfungsi untuk memastikan kategori pendapatan tetap terdistribusi secara profesional. Kemudian di sini saya juga melakukan eksplorasi geografis yang dimana saya juga memvisualisasikan data berdasarkan longitude dan latitude menggunakan scatter plot. Serta saya juga menambahkan ukuran titik-titik untuk merepresentasikan harga rumah dan jumlah populitas di area tertentu. Nah, di sini juga saya melakukan analisis korelasi yang dimana di sini saya menghitung korelasi matriks untuk melihat hubungan antar fitur numerik dalam dataset. Nah, dari hasil ini saya bisa melihat bahwa median icon memiliki korelasi yang cukup tinggi dengan median host value. Nah, kemudian di sini saya membuatkan scatter matrix agar lebih mudah dipahami antara hubungan antara variabel yang penting. Nah, saya juga menggunakan scatter matrix dengan pandas plot untuk membuat scatter plot antar median host value, median icon total rooms, dan host median age. Nah, dari langkah-langkah ini itu saya saya mendapatkan gambaran awal tentang dataset dan menemukan pola yang mungkin berguna untuk menganalisis lebih lanjut ke depannya. Nah, saya akan melanjutkan dengan pemrosesan data lebih dalam untuk mencoba membangun model prediksi. Oke, langsung saja di sini kita mulai. Di sini kita tambahkan codingan kode dulu. Nah, di sini kita akan membuat visualisasi hubungan pendapatan dan harga rumah, yang dimana kita akan membuat scatter plot untuk melihat hubungan antara median icon atau pendapatan median dan median house value, yang dimana merupakan harga median rumah. Jadi di sini kita langsung saja closing, closing. Scatter dan X menu. Dimana y-nya itu sama dengan median di sini. Nah, di sini kita menggunakan parameter alpha sama dengan 0 dan 1. Kemudian di sini sudah kita jalankan. Nah, ini merupakan hasil dari hubungan antara median icon atau pendapatan mediannya dan median host value atau harga median rumahnya. Kemudian di sini kita buat lagi. Kemudian di sini kita tambahkan lagi kode yang dimana di sini kita akan membuat atau menambahkan fitur baru yaitu rooms per household dan bedroom per room. Kemudian ada population per household yang dimana kalau uh, housing housing room rooms
Ya, nah yang dimana rooms per household ini merupakan rata-rata jumlah kamar per rumah tangga. Ini sama dengan oh, housing total roomsnya. Rooms. Kemudian di sini housing, housing. Nah, di sini kita ganti menjadi bedrooms per room. Nah, jadi bedroom per room ini merupakan merupakan proporsi kamar tidur terhadap total kamar. Nah, jadi di sini kita ubah menjadi total bedrooms. Bedrooms, kemudian di sini kita ganti nih total bedrooms. Total rooms. Kemudian di sini kita tambahkan lagi yang dimana ini tuh untuk population per household yang dimana merupakan rata-rata populasi per rumah tangga. Jadi di sini population per household versus di sini ada population, kemudian di sini nah, nah langsung saja di sini kita jalankan. Nah, kemudian di sini kita tambahkan lagi kode untuk korelasi antar variabel. Jadi di sini kita buat core matrix sama dengan cosine edge types. Kemudian di sini kita tambahkan wood di sini number ini titik core. Kemudian di sini kita print matrix. Kemudian di sini median post value so can be nah kemudian di sini kita jalankan. Nah, jadi ini merupakan codingan untuk menghitung korelasi. Nah, jadi ini merupakan codingan untuk menghitung korelasi yang dimana untuk mengetahui fitur mana yang paling berpengaruh terhadap harga rumah. Nah, hasilnya ini menunjukkan fitur yang memiliki hubungan paling kuat dengan harga rumah. Nah, kemudian di sini selanjutnya kita memisahkan fitur dan label, yang dimana kita akan memisahkan fitur housing dan label housing labels untuk keperluan model. Nah, jadi di sini kita buat housing sama dengan training set tick drop median value
Kita pakai aksis sama dengan 1. Nah, kemudian di sini tebal sama dengan star training set median cost value dot copy. Nah, kemudian di sini langsung saja kita jalankan. Nah, di sini bukan training tapi train set. Nah, langsung saja kita jalankan. Nah, oke, langsung saja di sini kita masuk pada kode selanjutnya, yang dimana di sini misalnya kita akan menangani missing value, yang dimana kita memiliki beberapa cara untuk menangani data yang hilang. Nah, di sini misalnya kita pakai opsi pertama, yaitu misalnya di sini, nah ini housing, intro tuna, set sama dengan total bedrooms. Nah, langsung saja di sini kita jalankan. Nah, ini sudah muncul dari hasil menghapus baris dengan nilai yang kosong. Nah, kemudian di sini kita tambahkan lagi opsi 2, yang dimana kita akan menghapus kolom total bedrooms. Nah, selanjutnya di sini housing, drop. Nah, kemudian di sini kita pakai bedrooms, ke aksis sama dengan 1. Nah, langsung saja di sini kita run. Nah, di sini sudah muncul hasilnya bahwa di sini untuk pilihan kedua ini kita menghapus kolom total bedroomsnya. Kemudian di sini masih ada opsi yang ketiga. Sini kita tambahkan kode lagi. Median. Klik drop median sama dengan housing. Ini total bedrooms titik median. Kemudian di sini kita housing total bedrooms, kemudian di sini kita pakai opsi filnya, kemudian di sini median plus sama dengan true. Nah, langsung saya di sini kita run. Nah, hasilnya sudah true. Kemudian di sini kita akan menggunakan simple include untuk mengisi nilai kosongnya. Nah, di sini kita import dulu from scalar sekalian. Jadi kita menggunakan kita import dulu sekalian. Import simple. Nah, ini. Nah, dimana ini yang dimana ini itu digunakan untuk menangani missing value secara otomatis. Nah, jadi kita gunakan simple input yang yang dimana ini tuh berfungsi untuk menangani missing value secara otomatis. Nah, di sini kita menggunakan simple inputter dengan strategi mediana. Baik, inputter. Inputter biji sama dengan media. Nah, langsung saja di sini kita run. Nah,
kita di sini tuh kita sudah menghapus fitur kategorikal karena simple inputer ini hanya bisa digunakan untuk data yang numerik. Nah, kemudian di sini kita tambahkan lagi kode agar menghitung median setiap kolom dan mengganti nilai kosongnya. Osing sing sama dengan osing drop shift. Di sini kita pakai inputer fit ini osing sing ini salah harus pakai gue saya izin putaran. Nah, di sini sudah menghitung inputer sudah menghitung median setiap kolom dan menghentikan nilai kosongnya. Nah, langsung saja di sini selanjutnya kita tambahkan lagi kode untuk memeriksa konsistensi nilai mediannya. Nah, jadi kita bisa membandingkan hasil inputer dengan median yang dihitung secara manual. Jadi, closing, no, median, nah, di sini langsung saya putaran. Nah, jadi di sini itu sudah membandingkan hasil inputer dengan median yang dihitung secara manual. Nah, langkah selanjutnya di sini kita tambah kode lagi. Nah, di sini kita akan mentransformasikan dataset numerik dengan menggantikan nilai yang hilang menggunakan simple inputer. Nah, langsung saja misalnya di sini kita buat X sama dengan from housing. Nah, kemudian di sini housing sama dengan DD titik data frame X sama columns index sama dengan langsung saya di sini kita run. Nah, hasil transformasi ini siap digunakan untuk pemrosesan lebih lanjut atau pelatihan model. Nah, langsung selanjutnya di sini kita tambah kode lagi. Nah, di sini kita akan mengekstrak dan menampilkan data kategorikal. Nah, kita akan mengambil kolom kategorikal Oken Proximity untuk diubah menjadi format numerik. Ini di sini housing sini cat sama dengan housing proximity.
Kemudian di sini cat hit 10. Nah, langsung saja di sini kita run. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa data ini perlu dikonversi karena model machine learning-nya hanya dapat bekerja dengan angka, bukan dengan teks. Nah, jadi di sini kita tambahkan lagi kode untuk encoding kategorikal dengan ordinal encoder. Nah, yang dimana ordinal encoder ini digunakan untuk mengubah kategorikal menjadi angka berdasarkan urutan tertentu. Di sini kita akan mengimpor lagi uh, dan pre-processing import nah, kemudian di sini kita final dan sama dengan yang di sini get transform forcing. Kemudian di sini dengan di sini nah, langsung saya di sini kita run. Di sini bisa kita lihat di sini urutan kategori yang diberikan oleh encoder. Kemudian di sini kita tambahkan lagi kode ordinal kode titik cap Glorious. Nah, kemudian langsung saya di sini kita run. Nah, di sini bisa kita lihat untuk ordinal encoding cocok digunakan jika kategori ini memiliki hubungan berurutan. Tetapi dalam kasus ini kita lebih cocok menggunakan on-hot encoding. Karena on-head encoding mengubah kategori menjadi representasi biner sehingga setiap kategori memiliki kolomnya sendiri. Nah, di sini kita pakai lagi, kita mengimpor lagi from reprocessing import. Nah, di sini kita pakai on encoder. Kemudian kita panggil lagi encoder sama encoder. Nah, kemudian di sini kita closing get hot sama dengan get encoder. It transform get. Kemudian di sini kita closing get
Nah, di sini langsung saya kita jalankan. Nah, di sini tuh secara default hasilnya berupa spare matrix untuk efisiensi memori. Nah, jika ingin mengubahnya kembali, maka kita pakai array biasa. Misalnya di sini tambahkan kode um, osing singkat to array to array. Nah, selesai di sini kita run. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya sudah terubah. Nah, langsung saja di sini untuk alternatif lainnya, saat membuat encoder kita bisa langsung mengatur agar hasilnya itu berbentuk array dengan space out false. Caranya di sini get encoder titik sama dengan encoder out make false. Osing satu get log satu sama dengan get coder fit transform closing singkat. Nah, langsung saja di sini kita run. Nah, untuk melihat kategorinya yang telah di encode, di sini kita tulis get encoder kategori kategori. Nah, langsung saja di sini kita run. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya. Oke, nah langkah selanjutnya di sini kita tambahkan kode lagi. Nah, di sini kita akan membuat transformer kostum untuk fitur tambahan. Nah, jadi kita akan membuat transformer custom menggunakan base estimator dan transformer mixin untuk menambahkan fitur baru secara otomatis. Nah, jadi di sini kita import lagi base import for base com. Nah, kemudian di sini kita tambahkan indeks kolom yang akan kita gunakan. Room, rooms, C, kemudian bedrooms, C, boy, dan XC, kemudian ada XC, kemudian sama dengan 3 per 5, 6. Nah, kemudian di sini langsung saya kita run. Nah, ini tuh kita adalah kelas transformer kostum yang kita gunakan untuk menambah fitur tambahan ke dataset. Nah, kemudian di sini langkah selanjutnya kita akan membuat kelas transformer kostum yang akan menambahkan fitur tambahan ke database. Nah, jadi di sini kita akan membuat kelas combined.
bagus. Header, tuh, kemudian di sini ada trans. Kemudian di sini kita buat lagi si ini mana sih? Oke, add bedrooms. Terus kemudian di sini sel. Sedikitnya jangan diusah hilang. Enggak tak? Ini terima. Enggak ada.
Nah, di sini langsung saya kita run. Nah, jadi di sini kita pakai rooms per household, yaitu rata-rata jumlah kamar per rumah tangga, kemudian ada population per household yang dimana rata-rata populasi per rumah tangga, kemudian kita pakai juga bedrooms per room yang dimana proporsi kamar tidur terhadap total kamar. Nah, kemudian di sini kita tambahkan saja kode selanjutnya, yaitu untuk menerapkan transformer ini ke dataset. Itu kita tambahkan di sini header kemudian add bedrooms Pals Ocean Astra Atrix sama dengan transform Ocean terus values. Nah, sini langsung saya kita run. Nah, fitur ini tuh digunakan untuk meningkatkan performa model dengan memberikan informasi lebih dalam ke tentang struktur rumah tangganya. Nah, selanjutnya di sini kita tambah kode lagi yang dimana kita akan membuat pipeline untuk data numeriknya. Nah, pipeline ini berguna untuk memproses fitur numeriknya agar supaya bisa menjalankan beberapa langkah sekaligus. Nah, di sini kita akan mengimpor pipeline pipeline kemudian kemudian di sini kita impor lagi processing for standard color. Nah, di sini kita gunakan standard color untuk menstandarisasikan fitur agar memiliki distribusi yang lebih baik untuk modelnya. Standard color. Nah, di sini kemudian kita langsung saja di sini kita run. Kemudian di sini langkah selanjutnya kita akan menambahkan lagi
kita akan membuat pipeline untuk data kategorikalnya dengan numerik yang dimana supaya bisa memproses semua fitur sekaligus kita menggunakan kolom transformer yang digunakan untuk menggabungkan pipeline numerik dan encoding untuk data kategorikal. Nah, di sini kita import lagi, kemudian kita pakai compose if kolom transformer. Nah, kemudian di sini kita buatkan lagi kodenya. Nah, kurang lebih kodenya itu seperti ini. Nah, langsung saja kita jalankan. Nah, jadi hasilnya itu dari dataset yang sudah bersih dengan semua fitur numerik yang sudah distandarisasikan dan fitur kategorikal yang telah dikonversi ke on-head recording. Nah, kemudian di sini selanjutnya kita tambahkan kode lagi untuk melatih model linear regression. Nah, yang dimana di sini kita impor lagi linear model for linear regression. Nah, kemudian di sini kita buat codingan untuk win rate-nya sama dengan linear regression. Kemudian win rate sama dengan dig fit housing repeat dan housing labels. Nah, langsung saja di sini kita run. Nah, jadi di sini model ini akan belajar hubungan antara fitur dalam dataset dengan harga rumah median. Kemudian di sini kita tambah kode lagi. Yang dimana di sini kita akan menguji model dengan beberapa data. Nah, kita akan mencoba model pada 5 contoh data pertama dari training set untuk melihat bagaimana prediksi dibandingkan dengan nilai hasilnya, nilai aslinya. Nah, jadi di sini kita akan mengecek data housing. Kita menggunakan ilog. Nah, labels housing labels ilog. Nah, kemudian di sini codingannya itu kurang lebih seperti ini yang saya kita run. Nah, di sini hasil prediksinya bisa kita lihat. Nah, untuk jika prediksi untuk membandingkan dengan nilai asli dari dataset, kita bisa tambahkan kode di sini, print labels this some labels, kemudian kita run. Nah, di sini bisa kita lihat hasil modelnya jauh dari hasil aslinya, berarti model masih perlu ditingkatkan. Nah, kemudian di sini kita tambahkan lagi kode yang dimana kita akan mengevaluasi model dengan root mean square error atau RMSE yang digunakan untuk mengevaluasi performa model menggunakan MSE ini. Nah, langsung saja kita import, kita panggil lagi form scan matrix import mean square error. Nah, kemudian kita tambahkan lagi codingan. Nah, codingannya itu kurang lebih seperti ini. Saya kita run. Nah, di sini bisa kita lihat
RMSE ini memberikan gambaran seberapa besar kesalahan prediksi model dalam satu harga rumah. Nah, kemudian di sini kita tambahkan kode lagi untuk melatih model decision tree-nya. Nah, selain regresi linear, kita juga bisa mencoba model decision tree regression untuk melihat apakah performanya baik. Nah, maksud saya di sini kita misalnya tree import tree regression. Nah, kurang lebih codingannya itu seperti ini. Kita menggunakan decision tree. Nah, di sini bisa kita lihat setelah kita melatih model, kita perlu menghitung prediksi RMSE-nya. Di sini kita tambah lagi saja kode. Nah, di sini bisa kita lihat codingannya kurang lebih seperti ini, langsung saja kita run. Nah, di sini nilai floatnya adalah 0 banding 0. Nah, hasil dari decision tree ini sangat rendah, bisa jadi modelnya overfitting sehingga perlu evaluasi lebih lanjut. Nah, di sini langsung saja kita mengevaluasi model dengan cross validation. Nah, jadi kita import lagi from model selection import cross validation prediksi score. Nah, kurang lebih kodenya itu setelah kita tambahkan seperti ini untuk mengevaluasi model dengan cross validation. Kemudian di sini bisa kita run. Nah, di sini fungsi ini tuh akan memastikan model tidak overfitting. Nah, kemudian di sini kita tambahkan lagi kode untuk membuat fungsi agar menampilkan hasil evaluasi dari cross validation. Nah, di sini kita buat fungsi display score. Nah, langsung saja di sini kita run. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya, meannya dan standar deviation-nya. Kode selanjutnya yaitu kita akan melatih model random forest. Nah, kita akan melatih model random forest, yaitu model berbasis ensemble yang terdiri dari banyak pohon keputusan atau decision tree untuk meningkatkan akurasi prediksi. Nah, langsung saya di sini untuk melatih model random forest, kita memanggil lagi dan sampel import random forest regression. Nah, kemudian di sini kita akan tambahkan codingan untuk nah, kemudian di sini kita akan menambahkan codingan untuk melatih model random forest-nya. Untuk melatih Nah, kemudian di sini kita akan menambahkan codingan untuk melatih model random forest-nya. Nah, kemudian kurang lebih codingannya itu seperti ini, langsung saya kita run. Nah, jadi model ini tuh menggunakan 100 pohon keputusan atau estimator dan hasilnya itu lebih stabil dibandingkan dengan decision tree biasa. Nah, langsung saja kita tambahkan lagi di sini. Nah, kita akan melatih model super vector machine. Nah, jadi di sini jadi di sini kita akan melatih lagi model super vector machine atau SVM. Nah, kita juga bisa mencoba model SVM ini dengan kernel linear. Soalnya form dan klik SVM import SVR. Nah, kemudian di sini kita tambahkan kodenya. Seperti ini langsung saya di sini kita run.
Nah, di sini bisa kita lihat bahwa hasil Roadman Squared Error atau RMSE dari model ini akan dibandingkan dengan model lainnya untuk melihat mana yang lebih akurat. Nah, langsung saja di sini kita akan membuat hyperparameter tuning dengan grade search. Langsung saja ya, di sini kita tambahkan kode. Nah, di sini kita gunakan hyperparameter tuning dengan Gerser yang dimana kita gunakan untuk meningkatkan performa model Random Forest. Nah, langsung saja di sini kita um, model selection import. Nah, kemudian di sini kita akan tambah kodenya. Nah, setelah kita tambahkan codingannya itu kurang lebih yang kita pakai itu seperti ini. Langsung saya kita run. Search ini mencoba beberapa kombinasi parameter untuk menemukan yang terbaik berdasarkan hasil dari cross validation. Nah, kemudian di sini kita tambah lagi kodenya, yang dimana di sini kita akan menampilkan hyperparameter terbaiknya. Nah, setelah gear search selesai, maka kita akan melihat kombinasi hyperparameter yang terbaik. Nah, di sini misalnya gear search titik base kemudian gear search base Nah, kemudian di sini langsung saya kita run. Nah, di sini bisa kita lihat hasil ini menunjukkan nilai estimators dan max fiturnya itu terbaik untuk model. Nah, kemudian di sini kita akan melihat skor semua kombinasi hyperparameter yang dimana kita dapat melihat semua kombinasinya yang diuji serta hasil dalam bentuk RMSE-nya. Saya di sini kita tambahkan. Kurang lebih itu codingan yang kita pakai untuk melihat kombinasi parameternya itu seperti ini. Nah, langsung saya kita run. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa semakin rendah RMSE-nya, maka semakin baik performa model dengan kombinasi parameter tersebut. Nah, kemudian di sini bisa kita tambahkan kode lagi, yang dimana kita akan uh, menghypertuning dengan randomis search yang dimana selain Gerser kita juga dapat menggunakan random size search yang lebih efisien karena tidak mencoba semua kombinasi secara eksplisit tetapi memilih secara acak dalam rentang nilai yang ditentukan. Nah, langsung saya di sini kita buat codingannya. Di sini terlebih dahulu kita panggil lagi form deal selection import random form import. Nah, kemudian nah kurang lebih itu codingannya seperti ini. Langsung saya di sini kita run. Nah, kurang lebih itu hasilnya itu seperti ini. Nah, jadi random size search ini lebih cepat dibandingkan gear search, terutama jika data setnya itu besar. Nah, langsung saya di sini kita tambah kode lagi. Nah, jadi hasilnya itu seperti ini. Nah, jadi hasilnya itu seperti ini yang dimana bisa digunakan untuk membandingkan performa dari Girl-nya. Kita tambahkan lagi kode baru yang dimana kita akan menganalisis model terbaik dan pentingnya fitur. Yang dimana setelah kita menemukan model terbaik, kita akan menganalisis fitur mana yang paling berpengaruh dalam prediksi harga rumah. Nah, langsung saja di sini kita masukkan fitur. If
base, base estimator, titik, kemudian nah langsung saja di sini kita run. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa fitur yang memiliki nilai yang paling penting lebih tinggi berarti memiliki dampak yang lebih besar daripada harga rumahnya. Nah, langsung saja di sini kita tambahkan kode lagi yang dimana kita akan melihat fitur yang memiliki nilai yang lebih tinggi. Di sini ekstra atribut sama dengan di sini saya akan menambahkan kodenya. Nah, bisa kita lihat setelah saya tambahkan kodenya itu seperti ini. Langsung saya di sini kita run. Nah, di sini bisa kita lihat output yang dikeluarkan. Kita dapat melihat fitur mana yang memiliki kontribusi terbesar terhadap prediksi harga rumah. Nah, kemudian sebelum itu kita mengevaluasi model dengan test setnya dulu. Nah, setelah kita memiliki model terbaik, kita akan mengevaluasinya dengan model test set. Nah, di sini jadi kita buat final model. Final model. Here, quick base motor. Kemudian di sini saya akan menambahkan kode. Kemudian di sini saya tambahkan lagi final. Nah, kurang lebih itu seperti ini. Langsung kita run. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa RMSE pada dataset ini akan menunjukkan seberapa baik model bekerja pada dataset baru yang tidak digunakan dalam pelatihan. Di sini outputnya bisa kita lihat. Nah, kemudian di sini langkah terakhir kita akan menghitung 95% confident interval untuk RMSE-nya. Yaitu kita akan menghitung confidence interval RMSE agar dapat memperkirakan variasi error yang mungkin terjadi. Nah, langsung saya di sini kita tambah kode. Nah, kemudian di sini from SCP import. Nah, kemudian di sini kita confidence sama dengan 0,95, kemudian error dimana di sini sama dengan final prediction kurang y-test. Kemudian di sini kita kalikan 2. Kemudian NP kemudian di sini start interval confident, kemudian di sini plan errors
kurang kurang 1 ini log sama dengan red harus sini dulu terus juga errors ya. Nah, kemudian pakai seniman dan spotter. Nah, kurang lebih kodenya itu seperti ini. Langsung saya di sini kita run. Nah, di sini bisa kita lihat convert interval membantu memberikan gambaran rentang kesalahan model pada dataset baru. Nah, pada hasil perhitungan 95% confidence interval untuk RMSE-nya di sini hasilnya bisa kita lihat array-nya hasilnya yaitu ini yaitu itu bisa kita lihat ini. Nah, ini berarti bahwa dengan tingkat kepercayaan 95% kita dapat memperkirakan bahwa kesalahan rata-rata model dalam memprediksi harga rumah berdasarkan dalam rentang antara eh, 45 45 45.893 hingga 49.774. Eh, dengan kata lain, jika kita menggunakan model ini untuk memprediksi harga rumah di dataset lain yang serupa, maka rata-rata kesalahan prediksi kemungkinan besar akan berada di dalam rentang ini. Nah, jika rentang ini terlalu besar, ini itu menunjukkan bahwa model masih memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi dan mungkin perlu dipertimbangkan dengan lebih baik, lebih banyak fitur data atau teknik tuning model lainnya. Nah, mungkin itu saja video penjelasan pengaplikasian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.